Perang bintang di elit Polri terjadi sesudah Verdi Sambo menjadi tersangka karena Kabarizkrim tegas untuk itu. Sekarang Komjen Pol Agus Andrianto, Kabarizkrim Polri, mendapat isu tak sedap. Ismail Bolong menyampaikan Kabarizkrim pernah mendapatkan 6 miliar dari setoran tambang ilegal. Apakah ini perang bintang betulan atau menurut analisis saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Perang bintang menjadi tema di berbagai perbincangan karena Ismail Bolong menampilkan Kabarizkrim Komjen Pol Agus Andrianto katanya sih mendapatkan bagian dari tambang ilegal. Ada yang mengatakan ini adalah pembalasan dari Verdi Sambo. Sebenarnya bagaimana? Ayo kita baca di beberapa media, nanti kita kerucutkan dan sebetulnya bagaimana terjadi dan bagaimana negara menyikapinya. Pertama kita baca di kompas.com. Kabarizkrim Polri Komjen Agus dilaporkan atas dugaan gratifikasi penambangan ilegal. Ini terjadi kemarin sebelum ada klarifikasi. Ayo kita baca selanjutnya. Di Detik, legislator Partai Demokrat minta Kapolri usut heboh testimoni Ismail Bolong. Ini salah satu anggota DPR RI yang menyampaikannya. Bagaimana Kapolri untuk memprosesnya, yang disampaikan oleh Santoso kepada teman-teman media. Kemudian juga bisa dilihat di asumsi. Geger pengakuan Ismail Bolong, IPW minta Kapolri nonaktifkan Kabarizkrim. Ini IPW, Indonesian Policy Watch, berkomentar. Selanjutnya kita lihat di Kompas. Ismail Bolong minta maaf dan cabut pernyataan soal store uang 6 miliar ke Kabarizkrim Polri. Oh, ini kok ada klarifikasi? Ada apa ini? Ismail Bolong itu menyampaikan yang sebenarnya, atau klarifikasi itu ada intervensi, atau malahan ketika menyampaikan itu ada yang memaksa? Ayo kita baca lihat lagi. Di Detik, geger pengakuan Ismail Bolong bikin isu perang bintang di Polri menyeruak. Oh, ini di berbagai media memang disorot betul. Dan di FIFA minta maaf ke Kabarizkrim, Ismail Bolong ngaku diancam Brigjen Hindra. Wah, ini bahaya kalau sudah terjadi ada hubungannya dengan yang ramai kemarin. TV One, muncul pengakuan Brigjen Hindra Kurniawan diduga mengancam dan mengintimidasi mantan anggota Polri. Kalian pilih yang mana? Yang pasti semuanya saling menyambung, kita pilih yang bercerita semuanya. Di Detik, geger pengakuan Ismail Bolong bikin isu perang bintang dari Polri menyeruak. Ini sebuah berita yang ramai. Jakarta, Ismail Bolong menyebut pengakuan geger terkait setoran uang miliaran rupiah ke Kabarizkrim Polri Komjen Agus Andrianto dari hasil pengepulan ilegal penambangan batu bara. Dalam pengakuannya itu, isu perang bintang di tubuh Polri terus menyeruak. Dirangkum Detik.com, gegernya pengakuan Ismail Bolong berawal dari video yang beredar bahwa dirinya menyetor uang ke Kabarizkrim sebesar 6 miliar. Dalam video itu Ismail Bolong mengaku bekerja sebagai pengepul batu bara
dari konsensi tanpa izin. Ini serius enggak ya? Kegiatan ilegal disebutkan berada di daerah Santan, Hulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang masuk wilayah hukum Polres Buntang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November 2021. Dalam kegiatan pengeboran batu bara ilegal, Ismail Bolong mengaku mendapat keuntungan 5 miliar sampai 10 miliar setiap bulannya. Ismail mengaku telah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan telah memberikan uang sebanyak 3 kali pada September 2021 sebesar 2 miliar, Oktober 2 miliar, dan November 2021 sebesar 2 miliar. Ini kalau terjadi Kak. Ya, meskipun sudah diralat ya. Ya, ini yang sebetulnya yang trouble itu si Ismail Bolong, karena dia pengepul yang tidak beres dan pengen mendapatkan semacam perlindungan dan sekarang menggigit kalau itu benar. Tapi coba kita lihat. Menko Polhukam buka suara. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara mengenai isu setoran yang miliaran rupiah dari hasil pengumpulan ilegal penambangan batu bara ke Komjen Agus mengatakan Agus Mahfud kaget saya. Komjen Agus Mahfudnya Mahfud MD mengatakan bahwa isu tersebut sudah diralat oleh sang penyebar dan yang bernama Ismail Bolong, mantan anggota Polresta Samarinda Kaltim. Mantan ketua MK itu mengatakan bahwa Ismail Bolong mengaku videonya itu dibuat atas tekanan Brigjen Hendra Kurniawan yang kala itu menjabat sebagai Karo Paminal di Propam Polri. Ini yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, karena tekanan Hendra Kurniawan sekarang sudah diberhentikan. Mahfud mengatakan isu mafia tambang sejatinya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada tahun 2013 lalu, Abraham Samad yang kala itu menjabat sebagai Ketua KPK mengatakan bahwa andai korupsi di bidang tambang bisa diberantas, maka Indonesia bisa terbebas dari utang. Aneh ya, tapi isu mafia tambang memang meluas dengan segala backingnya. Dulu tahun 2013, waktu Abraham Samad jadi ketua KPK, sebagaimana cerita tadi. Itu yang terjadi pada waktu Abraham Samad. Mahfud mengaku saat ini laporan mengenai mafia tambang banyak yang masuk ke Kemenko Polhukam. Dia pun memastikan akan berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut hal itu. Sekarang isu-isu dan laporan masih banyak yang masuk juga ke kantor saya. Nanti saya koordinasi dengan KPK. Mahfud singgung perang bintang di Polri. Mahfud juga bicara mengenai isu perang bintang di dalam tubuh Polri. Dia menegaskan bahwa isu ini harus diredam. Isu perang bintang terus menyeruak dalam perang para petinggi Polri yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya. Respon pengacara Hendra Kurniawan, ini sudah supaya masuk. Demi Allah, saya nggak tahu menahu, tapi saya pikir betapa mudahnya orang menimpakan kesalahan kepada Hendra ketika dia dalam keadaan tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan, kata Hendy Yoso kepada wartawan. Intinya belum pernah berbicara tentang hal itu. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Perang bintang di Polri. Jadi kata Mahfud MD itu sudah lama terjadi, namun pada kesempatan ini ketika Verdi Sambo menjadi tersangka, maka ini bisa ada orang yang berulah. Dan apa yang disampaikan itu sebetulnya sudah lama, tapi muncul video pada kemarin.
dan selanjutnya oleh Ismail Bolong diklarifikasi. Ayo, bagaimana menurut kalian? Apakah ini terjadi atau tidak? Pecinta masa depan negeri, memang tidak ada api kalau tidak ada asap. Jadi ngeri-ngeri sedap dalam kasus ini. Tetapi apakah Komjen Agus Andrianto, Kabar Eskrim itu dia termakan oleh isu yang negatif karena dia tegas dengan sikapnya untuk memproses Ferdy Sambo kemarin, atau memang ada sebuah problem apa yang disampaikan Ismail Bolong? Di satu sisi Ismail Bolong sebagai mantan Polri, maksudnya mantan polisi di Kalimantan, di Samarinda, dia sudah mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan itu, video yang dibuat itu karena tekanan dari Hendra Kurniawan, yang Hendra Kurniawan kemarin sudah diberhentikan tidak terhormat. Dan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam berharap ini diklirkan. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Di dalam dunia apapun, kalau di dalamnya orang-orang elitnya bejat, maka saling mempunyai kartu truf. Kartu truf itu digunakan untuk saling mengancam terkait posisi masing-masing. Aku punya kartumu loh. Aku punya kartumu loh. Yang menjadi korban adalah rakyat, bahkan negara. Ini orang yang tidak bertanggung jawab terhadap negara, meski mendapatkan jabatan amanah yang mulia. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Apakah benar atau tidak, maka kita semuanya perlu melawan proses-proses yang tidak benar. Bahwa Ferdy Sambo sebagai orang pembunuh terhadap Joshua, kalau memang itu terbukti nantinya, maka ya siapapun Kapolrinya atau Kabar Eskrimnya harus memproses. Tidak ada ampun. Meskipun yang menjadi korban, yang dijadikan korban itu adalah anak buah, orang yang jauh pangkatnya. Tapi ini pidana. Kalau pidana kecil tidak diproses, maka akan menjadi besar masalahnya. Kedua, seandainya ada ilegal tambang yang di situ ada perannya teman-teman Polri dan mengambil yang bukan haknya, distorkan, itu juga harus diproses. Diproses, ditegakkan. Kalau memang ini terjadi, maka harus diproses. Nah, sekarang ketika bagaimana Ismail Bolong mengklirkan apa yang disampaikan, terjadi perbedaan antara yang disampaikan awal dengan yang selanjutnya. Yang benar itu adalah yang pertama atau yang klarifikasi. Itu harus gentle. Dan teman-teman penegak hukum perlu melihat substansinya, bukan digoreng menjadi sebuah isu murahan untuk saling menjatuhkan di elit kepolisian tersebut. Keempat, negara, presiden bisa melalui Menko Polhukam ataupun taruhlah cukup di Polri harus menegakkan hal ini supaya tidak terulang lagi permainan elit-elit di Polri ataupun di tempat lainnya yang dimainkan untuk saling mempunyai kartu truf. Perang bintang ini tidak bagus di dalam institusi, tidak bagus beritanya di negara, tetapi akan bagus untuk memperbaiki citra Polri dan memperbaiki kepercayaan publik. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Apakah kalian percaya dengan isu itu awal atau percaya terhadap yang diklarifikasi
Ya, ini perlu di-clearkan supaya tidak terjadi gorengan isu. Oh, ini negara kurang adil. Oh, ini tidak diproses dan lain sebagainya. Ini harus di-clearkan. Di-clearkan mulai dari ya Kabareskrim perlu ada semacam klarifikasi dengan yang sebenarnya, yaitu bahwa kalau dirinya itu adalah bukan pelaku, maka harus bisa menunjukkan. Loh, kan Ismail Bolong sudah menyampaikan itu adalah hasil tekanan, produk tekanan dari Hendra Kurniawan waktu itu yang mempunyai elit, maksudnya mempunyai jabatan yang sangat elit di Propam. Nah, disinilah yang kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Keberadaan pengakuan, keberadaan klarifikasi itu sangat penting. Sehingga nanti Komjen Pol Agus Andrianto itu clear, atau mungkin yang sekarang jadi semacam tuduhan Hendra Kurniawan yang diberhentikan kemarin juga clear. Negara mempunyai kepentingan untuk mengklirkan sehingga dunia penegakan hukum menjadi lebih baik lagi, publik percaya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Perang bintang di Polri, perang bintang di lembaga manapun itu tidak boleh saling mempunyai kartu truf, saling memberikan ancaman. Itu tidak baik, apalagi menjadi contoh untuk rakyatnya. Tegakkan kebenaran, siapapun yang itu melakukan dan yang salah harus diberikan punishment, hukuman, supaya tidak diulang oleh siapapun. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.